Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister mau jelasin yang konsep pemantulan cahaya ya pada cermin. Nah nanti kita untuk PTS-nya sampai sini ya, sampai pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung. Nah sekarang cermin cekung dulu. Cermin cekung itu cermin yang bagian dalamnya memantulkan cahaya, bagian sininya ya yang memantulkan cahaya, bagian dalamnya. Nah, itu kemudian sifat-sifat bayangan cermin. Sifat bayangan cermin cekung. Nah, bayangan cermin ini. Kalau bayangan cerminnya ada di ruang satu ini. Mister mau kecilin sebentar biar jelas, biar kita bisa baca sama-sama. Jangan. Nah, ini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ruang satu, kalau posisi bendanya itu ada di ruang satu. Ruang satu ini. Ruang satu itu antara titik tengahnya cermin ke titik fokusnya. Nah, kemudian kalau ruang 2 antara titik fokus sama titik jari-jari, namanya jari-jari. Nah, ini bisa M, bisa R. Ini ada yang bahasanya R, ada yang bahasanya M. Ini ruang 1, ini ruang 2 sebelah sini, ini ruang 3. Nah, di belakang cermin itu ruang 4. Nah, bagaimana dengan bayangannya? Nah, kalau posisi bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya itu jadi rumusnya untuk cermin cekung itu rumusnya ada yang ada di bawahnya sebentar. Mana ya? Nah, ini. Rumusnya itu nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Ini berarti kita lihat lagi yang di atas. Nah, ini. Kalau bendanya ada di ruang 1, tadi sama dengan 5 ya. Kalau bendanya di sini di ruang 1, boleh di atas, boleh di bawah. Bendanya ada di ruang 1, misalnya bendanya di atas nih. Bendanya di atas di ruang 1, maka 1 ditambah 4 biar ada 5 ya. 1 ditambah 4 berarti di sini di belakang cermin. Nah, ini. Letak bayangannya ada di belakang cermin. Karena di ruang 1 ditambah 4 ya. Biar jadi 5. Nah, maka bayangannya maya tegak. Kalau misalnya tegak, kalau ininya ke atas ya berarti ininya ke atas. Tapi dia jadi diperbesar. Jadi ke sini, ini ke sana. Perbesar ya. Terus kalau di titik fokus pun demikian. Di belakang cermin sama kayak ada yang di ruang 1. Terus kalau di ruang 2. Di ruang 2 di sini nih. Nah, kalau bendanya di sini di ruang 2, berarti biar jadi 5, 2 ditambah 3. Nah, maka bayangannya kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Nah, kalau di ruang 3 itu sifat bayangannya nyata terbalik, nyata karena dia di depan cermin ya, di depan cermin jadi nyata. Nyata terbalik dan diperbesar. Jadi kalau misalnya ini arahnya ke atas begitu, benda yang di ruang 2 arahnya ke atas, berarti bayangannya ke bawah. Arahnya ke bawah karena dia terbalik gitu ya. Nah, kalau di pusat kelengkungan itu M atau R. Sama saja ya. Oh, sama besar. Nah, bedanya ini. Nyata terbalik, tapi kalau di pusat kelengkungan dia akan sama besar bayangannya. Terus
Yang selanjutnya kalau dia ada di ruang 3. Di ruang 3 berarti di sini, benainya di sini. Benainya di sini, maka kalau 3 ditambah 2 ya, biar biar jadi 5. Jadi tadi bendanya di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. Nah, di ruang 2 itu bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu ya, tetap di depan cermin. Begitu ya, semoga paham. Terus yang selanjutnya, jadi kalau misalnya teman-teman disuruh menentukan nih, ada benda di depan cermin. Nah, dia ada di ruang berapa? Kalau bendanya tadi ya, bendanya di ruang 1 berarti bayangannya di ruang 4. Kalau misalnya tidak ada hitungannya, maka kaidahnya itu ya, ruangan benda ditambah ruangan bayangan sama dengan 5. Pokoknya diingat-ingat itu. Yuk, terus lanjut. Sekarang ke rumusnya. Rumus pada cermin cekung. 1F jarak fokusnya sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kalau cermin cembung dia positif ya. F-nya positif, jarak fokusnya positif. F-nya positif. S itu jarak benda. S aksen itu jarak bayangan. R itu jari-jari cermin. Nah, kalau di sini tulisannya R. Kalau yang tadi M. R dengan M sama ya. Nah, besarnya M atau R itu besarnya sama dengan 2 kali F. Jadi F itu kan dari O ke F. Nah, itu besar panjangnya F ya. Terus kemudian kalau R berarti 2 kalinya M atau R itu 2 kalinya F1 2 begitu ya. Lanjut. Nah, ini sementara kalau perbesaran bayangan, kalau kita disuruh cari perbesarannya berapa? Perbesaran bayangannya itu M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Nah, M itu perbesaran bayangan, H itu tinggi bayangan, H aksen tinggi benda. S aksennya itu jarak, S-nya jarak benda. Nah, ini. Ya, itu yang cermin cekung.